Apa saja kualifikasi dan skill yang harus dikuasai seorang personal development coach? Oke, kualifikasi dan keterampilan ya skill seorang personal development coach. Pertama, kalau kita ingin mengembangkan orang lain, kan personal development coach, jadi ingin mengembangkan diri orang lain, tapi kita sebagai guru. Nah, kalau kita ingin mampu membuat orang lain menjadi berkembang, maka dari diri kita kualifikasinya adalah yang pertama mesti punya track record. Ya, track record itu artinya apa? Catatan keberhasilan, catatan yang jelas kita punya sesuatu yang positif, gitu ya. Kedua juga selain track record, perlu yang disebut dengan success story, ya success story, cerita tentang kesuksesan, ya. Bisa melewati 5-6 jabatan sukses, gitu ya. Nah, kemudian dengan capaian-capaian yang luar biasa, nah, itu adalah sehingga semua tadi track record dan success of story tadi itu bisa menjadi bekal ketika kita ingin memberikan sebuah motivasi di dalam proses pengembangan. Jangan kita memotivasi orang supaya berkembang, tapi kita sendiri tidak punya catatan tentang prestasi, itu ya. Itu poin kedua. Jadi success story kedua. Poin ketiga adalah kita mesti juga punya cukup banyak pengalaman. Pengalaman dalam artian apa? Kita punya success story, tapi success story-nya terlalu pendek, terlalu sedikit, jam terbangnya terlalu sedikit, atau orang-orang yang sudah kita kembangkan juga terlalu sedikit. Ya. Artinya apa? Kita perlu memiliki sebuah pengalaman panjang pada level tertentu, level pemula, level media, level senior contohnya ya. Kemudian dari departemen yang berbeda, itu yang disebutkan a lot of experience, punya banyak pengalaman. Nah, dari 3 poin tadi, track record, success story, dan a lot of experience, banyak pengalaman, maka sebagai personal development coach harus mampu merangkum ketiga ini menjadi sebuah konsep, ya, sebuah model konsep how to-nya. Jadi personal development coach itu nggak bisa cukup hanya sekedar ngomong. Ya, saya punya pengalaman begini, ingin kiat-kiat sukses harus begini, itu cuma ngomong kok gitu ya. Nah, kita harus punya sebuah model, konsep, menuju sukses itu perlu dilakukan ini, kemudian syaratnya ini, caranya bagaimana, dan seterusnya gitu ya. Itu dalam sebuah model sehingga orang yang kita ajarin itu juga paham apa yang harus dilakukan, di mana kita lemahnya, prosesnya mana dulu harus dilakukan. Itu jadi harus punya konsep. Di dalam konsep tadi ada beberapa poin yang perlu dielaborasi, perlu ditingkatkan atau perlu diperdalam, adalah model daripada personal development itu. Gayanya gaya apa? Personal development gaya Jepang, gaya Amerika, gaya Eropa, atau gaya ecek-ecek itu loh. Nah, itu ada artinya model dari personal development. Kemudian ketika personal development kita kembangkan, kita juga terlibat di dalam sebuah bisnis tentunya. Kaitannya adalah bagaimana bisnis prosesnya untuk menjadi sebagai seorang profesional bisa menjadi seorang yang baik. Kemudian tidak cukup hanya pointer-pointer, tetapi juga perlu diajarkan atau diberikan sebuah tip-tip tentang detail jadi how to, gimana secara rincinya. Contoh banyak sekali kan dia kiat sukses, kiat meningkatkan penjualan, gitu. Tetapi nggak diajarin bagaimana caranya agar penjualan itu meningkat. Secara teknis ya tentunya ya. Jadi how to-nya perlu difahami. Kemudian setelah kita lakukan tersebut, maka kita perlu memiliki sebuah KPI, Key Performance Indicator. Jadi dievaluasi atas capaian-capaian atau prestasi yang pernah kita lakukan antara rencana dengan aktual. Ya, ini disebut KPI, Performance Indicator, baik itu sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, karena kalau jangka panjang sifatnya adalah kita ingin lihat progresnya sampai sejauh mana.
6 bulan kemudian, 9 bulan, setahun dan seterusnya ya. Itu jangka panjang. Kalau jangka pendek mana ya instan-instan. Tapi instan-instan itu berkelanjutan enggak? Gitu ya, bisa aja awal-awalnya bagus, nanti 3 bulan hilang. Oke, nah itu artinya evaluasi jangka pendek dan jangka panjang. Setelah itu kita lakukan review. Review itu artinya ditelaah deh, dilihat refleksi diri. Apa sih saya masih kurangnya? Apa sih saya yang belum bagus banget? Itu direview. Kemudian lakukan langkah-langkah perbaikan selanjutnya. Salam penjualan.